Wong tak wong sing tur angkara antarane riko aku iki sumebar ronane koro janji sabar saetoro. Perlunya untuk menumbuhkan kearifan lokal. Jadi sistem yang ada di tengah-tengah masyarakat itu harus dijalankan lagi gitu kan ya. Hukum itu tidak semata-mata yang ada di dalam buku atau di dalam undang-undang. Hukum itu mestinya living in society, hidup di tengah-tengah masyarakat. Makanya ada istilah law in book sama law in society. Law in book itu adalah hukum yang ada dalam buku, ya kan? Itu juga ada juga law in society, hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Betapa arif bijaksananya apabila kepala desa, aparat desa ketika warganya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang terkategori sebagai perbuatan ringan, diantaranya adalah pencurian yang nilainya di bawah 2,5 juta, penipuan, penggelapan, kemudian pencurian yang terhadap harta benda orang tua, anak mencuri harta bendanya orang tua, yang kan ada kejadian orang anak menghabiskan seluruh isi rumah ya, dipan, meja, kursi, genteng dijual itu kan ya. Ternyata ibunya melaporkan ke polisi dengan ini kan ini kan harus ada kebijakan dari atau kearifan lokal daripada penduduk setempat, orang kansun kades itu. Jangan serta-merta langsung polisi. Sekarang orang dua desa itu polisi kabel lapor polisi itu kan ya. Maka sebenarnya hukum yang arif bijaksana yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sudah hilang. Ini maka harus ditumbuhkan kembali gitu kan ya. Jadi itu Mbak. Termasuk juga misalnya kejahatan yang pada dunia sekarang atau zaman sekarang itu apa? Tentang pencemaran nama baik melalui media sosial, ya kan? Bertengkar melalui media sosial, nagih arisan kemudian marah-marah di videokan gitu kan. Nah, begitu itu semestinya harus diselesaikan secara alternatif dispute resolution. Ya, jadi restoratif justice, penyelesaian yang terbaik, jangan semuanya hukum. Akhirnya apa, penjara itu penuh sesat kan ya. Jadi yang pertama adalah lakukan hidupkan kembali kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat gitu kan ya. Yang kedua adalah ciptakan kembali budaya kadarkum, sadar hukum. Oleh karena ini tugas siapa? Ya tugas daripada Kementerian Hukum dan HAM, jangan selalu corong pemerintah itu kan ya. Kemudian yang kedua adalah tugas dari pemerintah daerah, ciptakanlah budgeting untuk dilakukan sosialisasi tentang kadarkum gitu kan ya. Pelaksananya adalah aparat desa. Itu seneng loh itu dulu, itu saya tuh seneng gitu kalau, makanya saya sekolah hukum itu karena dulu seneng waktu kecil lihat acara-acara simulasi kadarkum itu kan ya. Jadi itu. Nah, seandainya terpaksa harus diselesaikan secara hukum, kemudian terlibat ada aparat polisi lah, tentunya aparat kepolisian itu juga melakukan identifikasi. Jangan serta-merta ketika laporan kemudian langsung dilakukan penangkapan penahanan, jangan. Jadi kalau misalnya penipuan, pencurian yang mengakibatkan kerugian atau coret-coret tembok orang lain gitu misalnya gitu kan ya, kemudian ada kerugian ya kan, maka penyidik Polri itu sedapat mungkin untuk melakukan mediasi. Ya dimaafkan sajalah, wong dia kan juga bukan residivis ya, namanya anak-anak ya kan, apalagi anak-anak ya, misalnya orang dewasa ya kan. Nah itu udahlah dimediasi saja. Kalau memang ada kerugian ya kan sudahlah, minta kerugian nggak apa-apa. Berapa sih misalnya ngecatnya misalnya 500.000 ya, udahlah ini kasih 1 juta gimana supaya tidak sampai ke masalah hukum lah. Penyidik Polri juga dapat melakukan upaya-upaya seperti itu gitu ya. Jadi nanti kalau contoh misalnya beberapa kasus itu kan ya, misalnya air isi ulang bayar 3.000 kemudian tidak bayar, sudah lapor pencurian gitu kan. Dan itu disidangkan. Maka ketika itu disidangkan, maka budgeting negara itu keluar dengan sia-sia loh. Banyak loh, satu kasus itu bisa penyidikan itu bisa sampai 20 juta. Penuntutan itu biayanya juga tinggi, puluhan juta. Hakim pun juga sama, biaya untuk penanganan perkara itu juga tinggi. Coba sekarang berapa dia menahan orang, kan harus ngasih makan Mbak, nggak dibiarkan begitu saja kan? Biaya makan, biaya kesehatan, biaya perawatan, kan begitu kan. Nah oleh karena itu ini kalau dilakukan secara bersama-sama, sinergi antara pemerintah lokal ya, masyarakat desa dengan aparat hukum, insya Allah kearifan lokal itu akan tercipta kembali. Saya kira itu.
Baik, terima kasih Kang Biro, Bapak Sudiro Husodo SHI, SHM, HMKM, Sekretaris LPDHMU Sidoarjo. Semoga ngaji hukum ini menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui hukum agar tidak keroyok-keroyokan lagi, dan semoga Kang Biro nanti menginisiasi acara-acara yang dulu Kang Biro jadikan motivasi untuk kuliah hukum ya Kang ya. Iya betul. Terima kasih Kang Biro atas Baik, Pak, kesempatannya sama-sama. untuk berbincang bersama terkait dengan budaya mengkeroyokan. Sehat selalu Sehat Kang Biro. selalu, makasih Mbak ya, mohon maaf kalau ada Assalamualaikum. kesalahan.